Hai guys, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Dan kalau kamu ikut online church ini di tanggal 13 Desember, berarti our on-site youth Christmas celebration is happening today. Atau kalau kamu ikut ibadah online ini tanggal 14, kemarin adalah youth Christmas celebration kita. Kamu bisa catch up dengan cek Instagram @grabsing. Kamu bakal lihat di sana all the fun, powerful stories. Dan kita udah masuk ke bulan Desember nih hari ini. Dan judul khotbah kita adalah Unmet Expectation. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh kumpulkan kami di tengah ibadah online ini, dimanapun kami berada, biar kiranya Engkau Tuhan yang berbicara dalam hidup kami, Roh Kudus yang membukakan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, our human nature pengen segala sesuatu itu selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Waktu realita nggak sesuai ekspektasi kita, seringkali kita kecewa, stres, dan kita feel very down. Itu normal banget. Dan hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Kisah Yohanes Pembaptis ini kalau kita tarik dari awal, dimulai dari sebelum dia lahir. Nah, ayah dari Yohanes Pembaptis adalah Zakaria dan ibu dari Yohanes adalah Elizabeth. Sedikit background, Zakaria adalah seorang imam di Bait Allah yang artinya dia adalah seorang yang sangat mengenal Taurat. Dan dibilang kalau Yohanes dan Elizabeth ini adalah couple yang hidupnya benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. So mereka berdua adalah orang yang sangat faithful dalam kehidupannya. Tapi mereka tidak memiliki anak karena Elizabeth mandul. Itu yang dikatakan. Dan mereka berdua sudah cukup tua. Bukan gak mau punya anak loh ya. Tapi mereka sudah berdoa terus menerus untuk punya anak. Tapi memang Tuhan belum memberikannya dalam hidup mereka. Unmet expectation. Kita berharap kalau kita hidup sudah benar di hadapan Tuhan, ya Tuhan pasti akan lakukan dong. Tuhan bakal kasih apa yang kita pengen. Maunya seperti ini harus Tuhan kasih dong di waktu kita, di season kita. Tapi pada saat itu mereka tetap tidak punya anak. Sampai suatu ketika si Zakaria ini lagi tugas di Bait Allah. Dia sebagai seorang imam dia sedang menjalankan tugasnya. Dan pada saat itu ia ditunjuk untuk masuk ke Bait Suci. Area yang hanya imam saja yang bisa masuk dan spesifik hanya satu orang. Dan di sana dia membakar ukupan itu persembahan untuk Tuhan. Dan kemudian di dalam Bait Suci datanglah malaikat Gabriel. Wah, refleks kaget Zakaria karena malaikat hadir di depan dia. Tapi kemudian malaikat itu bilang gini di Lukas 1 ayat 13 dibilang, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan kemudian lahirlah Yohanes. Seorang anak yang malaikat katakan dia akan menjadi sosok yang membukakan jalan bagi Kristus. Singkat cerita, Zakaria yang selama ini sempat bisu karena dia tidak percaya kalau Tuhan akan lakukan itu. Jadi malaikat bilang, oke, kalau gitu kamu akan bisu sampai kepada anakmu lahir. Dan kemudian waktu anaknya lahir, dia katakan namanya Yohanes, dia kembali berbicara. Seketika itu juga dia memuji Tuhan. Dan Yohanes, singkat cerita dia bertumbuh besar, dia tinggal di padang atau kita bilang in the wilderness. Sampai pada waktunya dan kemudian Roh Allah datang kepada Yohanes dan kemudian dia kembali ke tengah orang banyak untuk membukakan jalan bagi Kristus seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. That his purpose akan menjadi orang yang membukakan jalan bagi Kristus. Nah, kita tahu teman-teman, kehidupan Yohanes, fast forward, dia did many things. Dia mengatakan kebanyakan orang kalau kerajaan Allah sudah dekat, maka orang-orang perlu bertobat dan dibaptis. Dia membaptis banyak sekali orang dan bahkan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita bisa lihat di sini, he know his purpose, dia tahu tujuan hidup dia, yaitu untuk membukakan jalan untuk Yesus. Such a significant role. Gak ada lagi, cuman dia gitu. Dia percaya sepenuhnya kalau Yesuslah sang Mesias yang selama ini dinantikan. He has been expecting Jesus for his entire life. Karena itu adalah panggilannya dia. Dan waktu momennya tiba, his expectation adalah perjalanan dia akan smooth sailing tanpa masalah. Sama seperti kita juga, kadang kita beranggapan kalau kita hidup bersama Kristus, terima Yesus, bangun relasi dengan Tuhan, menjalani tujuan hidup dengan Tuhan itu harusnya serba lancar, serba tanpa tantangan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi the truth is, Tuhan gak pernah menjanjikan waktu kita ikut dengan Tuhan berarti gak ada tantangan. Gak ada rintangan, Tuhan gak pernah janji kayak gitu. Tapi yang Tuhan janjikan ada penyertaan. Kita harus sadar kalau rencana Tuhan gak selalu bisa kita mengerti. Tetapi kita bisa yakin dan percaya kalau rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Firman Tuhan katakan rencana Tuhan dengan rencana kita manusia itu sejauh langit dengan bumi. Jauh sekali. Tapi one thing we can always be sure of, His plan is always the best plan.
Tapi kenyataannya nggak mudah, bukan? Nggak gampang gitu untuk kita bisa percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik. Untuk benar-benar bisa percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan itu nggak gampang. Yohanes pun sama, saat dia melakukan pelayanannya, dia justru malah ditangkap dan dipenjara karena dia menegur Herodes, penguasa pada saat itu. Yohanes menegur Herodes Antipas, dan kemudian kenapa Yohanes menegur? Karena ya Herodes merebut istri dari saudaranya sendiri. Dan karena kejahatan-kejahatan Herodes lainnya gitu. Dia tegur, Herodes Antipas nggak terima, dan dia buat Yohanes masuk ke dalam penjara. Dan buat Yohanes, masa-masa di penjara itu masa-masa yang sangat sulit. Dia mungkin berpikir pada saat itu, loh katanya pembuka jalan untuk Mesias. Kok malah berakhirnya di sini? Kok malah di penjara? Bahkan hidup atau enggak besok hari aja nggak tahu. Nggak ada kepastian. Disinilah dia mengalami yang namanya unmet expectation. Dia pikir waktu dia mendapatkan purpose dari Tuhan, menjalaninya, segala sesuatu akan mudah tanpa tantangan. Tapi yang terjadi justru berbeda dengan yang dia harapkan. Unmet expectation, nggak ketemu apa yang diharapkan dengan yang terjadi. Dan kita bisa tahu hal ini karena tindakan Yohanes. Yohanes yang ada di penjara, dia masih dengar loh apa yang Yesus lakukan, itu dia masih dengar. Dia meminta muridnya, dia utus tuh muridnya untuk datang kepada Yesus. Dan bertanya langsung sama Yesus seperti yang dikatakan di Matius. Dibilang gini, Matius 11 ayat 2 bilang gini, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes minta muridnya tanya, engkaukah yang akan datang itu? Dia tanya, apa benar engkau Mesias yang selama ini dinubuatkan? Apa benar engkau ini penyelamat yang selama ini kami semua nantikan? Dan Yohanes lanjutin, atau kami butuh tunggu orang lain, bukan engkau gitu, tapi ada orang lain. Dari pertanyaan titipan dari Yohanes ini kita bisa lihat kalau Yohanes lagi at the lowest point. Bahkan sampai dia mempertanyakan apa benar Yesus itu Mesias. Padahal sebelumnya dia percaya betul kalau Yesuslah Mesias. Bahkan Yohanes sendiri yang membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Tapi again, karena dia sedang mengalami challenge dalam hidupnya, dia sedang mengalami hal yang sulit yang orang gak mengerti, akhirnya the unmet expectation become doubt. Menjadi keraguan dalam hidupnya dia. Ingat teman-teman, ini bahaya, tapi unmet expectation can lead us to question all things in our life, including questioning Jesus in our life. Dan setelah itu murid Yohanes datang pada Yesus, menanyakan seperti yang Yohanes tanyakan gitu. Dan Yesus jawab di ayat 4 sampai 6-nya. Kita bakal baca dulu ayat 4 dan 5 ya. Dibilang gini, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus katakan, Yohanes, semua yang kamu tahu tentang perjanjian lama, semua nubuatan yang dinubuatkan di perjanjian lama saat ini tuh lagi terjadi. I'm doing it. It might not be like what you expected, nggak sesuai dengan yang kamu harapkan, but I'm working on it. Orang buta melihat loh, orang lumpuh berjalan. Hal itu semua ada di nubuatan dari sejak lama. Bahwa akan tiba saatnya di mana Mesias datang, maka orang lumpuh akan berjalan, orang kusta menjadi tahir, semua hal tersebut it's happening. Tapi ya Yohanes lagi down, jadi dia nggak melihat semua itu. Dan Yesus bilang di ayat 6 begini, dia tambahin. Yesus bilang gini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Atau di bahasa Inggrisnya dibilang, blessed is anyone who does not stumble on account of me. Kata stumble di dalam bahasa aslinya adalah skandalizo. Dan kata skandalizo ini diambil dari kata dasar skandalon yang artinya adalah a trap, stumbling block. Jadi kata skandalizo ini artinya adalah to cause someone to trip, to fall into a trap. Makanya di situ Yesus bilang kepada murid Yohanes, sampaikan sama Yohanes, berbahagialah orang yang does not stumble. Yang tidak jatuh dalam jebakan yang ada. Gak jatuh dalam perangkap pemikiran kita yang akhirnya membuat kita jadi ragu, kecewa, step back, bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai jatuh. Itu yang Yesus katakan. Teman-teman, be cautious, hati-hati. Karena unmet expectation dalam hidup kita bisa bikin kita kecewa, mempertanyakan Tuhan, dan akhirnya bisa juga meninggalkan Tuhan. Kenapa sih semua itu bisa terjadi padahal kita sebelumnya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan? Simply karena kita berharap Yesus bekerja dengan cara kita. Saat ada masalah datang, kita pengennya Tuhan menyelesaikan yang ada, masalah yang ada dengan cara kita.
selalu pengen dengan cara kita. Apa yang kita harapin harus terjadi, harus kayak yang kita pengen. Itu yang membuat unmet expectation itu terjadi dalam hidup kita. Kita expect Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan yang kita mau. Kita pengennya gitu. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong dong, biar nilai bagus. Ini udah nggak ada waktu lagi Tuhan buat belajar, karena ya pelayanan dari kemarin, udah dari pagi sampai malam pelayanan, korbanin waktu buat Tuhan. Dan pada saat nilainya nggak bagus, datang nih nggak bagus nilainya. Kita bilang, loh Tuhan, udah pelayanan loh. Kerja keras untuk Tuhan. Kok Tuhan nggak belain nilai saya? Kita pengen Tuhan bekerja dengan cara yang kita mau. Padahal buat Tuhan lagi ajarin kamu satu pelajaran yang paling berharga nih. Kalau melayani Tuhan, itu bukan berarti tanggung jawab lainnya dalam hidup nggak dijalani dengan baik. To be the follower of Christ is to be excellent in every area of our life. Kita expect mungkin Tuhan gak pernah izinin tantangan terjadi dalam hidup kita. Kita pengen hidup bersama Tuhan itu kayak hidup yang tanpa challenge. Kayak jalan tol, gak ada lampu merahnya, gak ada belok-belok. Cuman lurus aja sampai kepada tujuannya. Smooth. Atau mungkin kita lihat, oh ya, tapi kok hidup saya di sekolah ada tantangan. Di pertemanan kok ada tantangan, di keluarga kok ada tantangan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan kok izinin ini terjadi? Harusnya kan nggak begitu. Kan saya udah taat sama firman Tuhan. Lo kok tetap diizinin tantangan ini terjadi? Padahal again, Tuhan nggak pernah janji hidup tanpa tantangan. Tapi yang Tuhan janjiin sekalipun tantangan ada, penyertaan Tuhan juga jelas lebih ada lagi dalam hidup kita. Jadi we have unmet expectation about Jesus. Because Jesus didn't do things like what we expected. Sesuai dengan yang kita harapkan, Tuhan yang nggak lakuin itu. Jadi akhirnya kita kecewa. Mungkin kalau saya bisa simpulin dalam hidup kita seringkali bertanya gini waktu kita punya unmet expectation. Kok gini sih Tuhan? Sebuah kalimat yang singkat tapi bisa bawa kita untuk stumble. Untuk masuk dalam jebakan unmet expectation. Kita berharap Yesus lakukan sesuatu dengan cara kita, padahal sebetulnya cara Tuhan lah yang terbaik. Kita merasa Yesus nggak lagi lakuin apa-apa dalam hidup kita, padahal sebetulnya even when you can't see it, Jesus is still moving. Just because God is doing things not like what we expected, doesn't mean He failed to provide us the best that we need. So hari ini, kalau kamu lagi merasakan ada banyak unmet expectation dalam hidupmu, mungkin kamu lakuin hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi kok the result turns out to be different than what you expected. Atau mungkin kamu beraniin diri tinggalin temen yang toksik dan kemudian hidup sesuai firman Tuhan, tapi kok malah jadi nggak punya temen. Malah dijauhin, malah rasanya hidup jadi lebih sulit daripada sebelumnya. Padahal ini udah memutuskan untuk ikut Tuhan. Atau kamu berdoa terus buat keadaan keluargamu. Tapi kamu gak pernah lihat ada yang terjadi. Malah kerasanya kok jadi lebih parah ya, lebih buruk dari sebelum berdoa. Teman-teman, if you have unmet expectation, what do you need to do? Yang pertama, bring your expectation to Jesus. Bawa ekspektasimu, bawa harapanmu kepada Tuhan. Waktu keadaan dalam hidup gak sesuai dengan apa yang kamu harapin, don't take a step back from Jesus, tapi justru take a step closer to Jesus. Datang sama Tuhan, sampaikan lewat doamu apa yang jadi harapanmu. Dan gak cuma harapannya yang dibawa, tapi percayalah, have faith kalau Tuhan punya rencana yang terbaik. Even though hari ini saya belum paham, belum ngerti, tapi saya tahu rencana Tuhanlah yang terbaik. Say it out loud. Saya mau ikut rencana Tuhan. Sekalipun ini ekspektasi saya nih, Tuhan ini ekspektasinya. Tapi saya mau menyerahkan semua ini kepada Engkau Tuhan. Let your will be done. Kalau kita lihat tadi Yohanes, waktu dia ragu, waktu dia down, saat dia mempertanyakan Yesus, dia minta utusannya datang kepada Yesus bertanya langsung. Mungkin ya kalau Yohanes dalam keadaan bebas, mungkin dia akan bertanya langsung. Tapi karena memang dia nggak bisa, dia ada dalam penjara, dia minta utusannya untuk bertanya langsung sama Yesus. Yohanes nggak biarin asumsi dia menguasai dia. Tapi dia pengen dengar langsung dari Yesus. Dia pengen sampaikan kepada Yesus, being vulnerable sama Tuhan. The same thing with us. Waktu kita ada di lowest point of our life, kita sedang mengalami unmet expectation dan rasanya kecewa dengan Tuhan. Bring your expectation to Jesus. Datang sama Tuhan dan serahin semua bebanmu. Rasa kecewamu, serahin semuanya kepada Tuhan dan say it. I will trust you, Lord. Let your will be done. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena kita percaya dalam iman bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. We may not understand what we are going through today, but God knows exactly why we need to go through it. Tuhan tahu kenapa kamu harus lewatin ini semua. Jadi belajar untuk hari ini serahin semua bebanmu itu kepada Tuhan. Bring your expectation to Jesus. Dan yang kedua, shift your focus. Kalau hari ini kita mengalami unmet expectation,
Karena gini loh teman-teman, waktu kita mengalami unmet expectation, seringkali kita selalu fokus kepada hal yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, hari ini saya mau challenge kita semua, belajar untuk melihat apa yang Tuhan sebetulnya tetap kerjakan dalam hidup kita. Kadang waktu kita lagi kecewa, ngalamin unmet expectation, POV kita tuh selalu ngelihatnya dalam hal yang buruk. Dalam hal yang kayak Tuhan gak lakuin, gak terjadi apa-apa. Tapi coba lihat apa yang sebenarnya Tuhan tetap lakuin dalam hidup kita. Untuk kita bisa melihat hal tersebut, we need to shift our focus. Kita perlu ambil waktu tenang, refleksikan kembali apa yang Tuhan sebetulnya tetap lakuin. Karena pasti ada. Pasti Tuhan tetap bekerja, tapi karena kita udah fokus pada hal yang gak sesuai dengan harapan kita gak bisa melihat yang sebetulnya Tuhan kerjakan. Sama kayak Yohanes, dia mendengar kembali pekerjaan yang Yesus lakukan. Makanya Yesus bilang, katakan nama Yohanes, orang buta melihat loh, orang lumpuh berjalan, nubuatan tergenapi. Itu semua terjadi. Tapi karena Yohanes fokus kepada hal yang buruk, yaitu keadaan dia di penjara, akhirnya dia seolah gak melihat kalau pekerjaan Yesus tetap terjadi. Tapi waktu dia kembali ingat semua nubuatan yang ada dan dia kembali mendengar dari utusannya kalau Yesus sedang melakukan semua hal itu, dia shift the focus back to what Jesus is doing. Yohanes Pembaptis kita tahu di akhir hidupnya dia tetap mempertahankan imannya sampai pada kematiannya. When we shift our focus, we can see there are still many things to be grateful for, and we can see many things that Jesus is still doing in our life. Hari ini teman-teman, apapun yang kamu sedang alami, mungkin kamu sedang dalam keadaan kecewa dengan Tuhan, atau mempertanyakan, kok begini sih Tuhan? Kalau memang Tuhan ada, kok Tuhan izinin sih ini terjadi? Despite all the unmet expectation, justru bawa ekspektasi kamu kembali kepada Yesus. Bawa ekspektasimu dan katakan dengan iman, let your will be done. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah itu yang terjadi. I'll trust you Lord. Dan ambil waktu untuk shift your focus to things that Jesus is still doing in your life. And keep going, keep moving forward. Karena kita tahu rencana Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan rencana Tuhan selalu yang terbaik. You know it. There is purpose to everything that happened today. Saya percaya teman-teman hari ini, apapun keadaan kamu, apapun hal yang gak sesuai dengan harapan kamu, selalu ingat Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan rencana Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin kita gak mengerti hari ini, tapi kita tahu everything will be something meaningful, valuable for the purpose yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kebenaran firman-Mu boleh disampaikan, kami tahu Tuhan, terkadang dalam hidup kami selalu pengen melihat Tuhan bekerja dengan cara kami. Tapi hari ini kami mau Tuhan untuk kembali menundukkan setiap pemikiran hati kami, hidup kami Tuhan, untuk ikut dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun itu bukan seperti apa yang kami mau, tapi kami tahu Tuhan rencana-Mu selalu yang terbaik. Jemaat Allah, dimanapun kau berada, aku mau berdoa hari ini, angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah engkau, biar di tengah season yang mungkin tidak mudah dalam hidupmu, kamu tetap bisa melihat Yesus yang nyata, Yesus yang sama yang melakukan banyak pekerjaan di masa lalu, Yesus yang sama juga yang sedang melakukan banyak hal di masa sekarang ini dan di masa depan nanti. Aku berdoa biar kiranya harapanmu tidak pernah hilang, dan aku berdoa biar kiranya ada iman yang semakin kuat untuk melihat pekerjaan Yesus dalam hidupmu. Aku berdoa biar iman yang ada tetap kokoh dan tetap memegang teguh kepada iman keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Dan nanti akan ada leaders ataupun konselor yang menghubungi dan mendoakan teman-teman sekalian. So that's all for today. I hope it's a great service. Kamu mendapatkan sesuatu, terapin dalam hidupnya kamu. Dan teruslah bertekun di dalam iman keselamatan yang kita punya. That's it for today. Happy weekend and God bless you.